Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana iman di tempat yang dicintainya, yaitu rumahnya, masjid. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan beberapa ayat berikutnya dari surah An-Nur yang berhubungan dengan adab memasuki rumah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ayat ini dimulai dengan panggilan, seruan kepada orang yang beriman, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang beriman. Karena dipanggil secara khusus. Karena kalau masih dipanggil, diingatkan, dinasihati, bahkan sampai umpamanya dimarahi, itu masih menunjukkan bahwa yang memanggil itu sangat mencintai. Bayangkan kalau sudah tidak disapa, tidak diajak bicara, bahkan dibiarkan dalam keadaan bahaya. Anak umpamanya berada di tepi sumur, tidak ditegur, dibiarkan saja dalam keadaan bahaya. Itu berarti tidak ada lagi rasa cinta. Yang kedua, bahwa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, secara khusus Allah memanggil kepada orang yang beriman, hambanya yang beriman, karena hanya hamba yang beriman yang bermanfaat baginya perintah atau larangan. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu bisa berarti perintah, bisa berarti larangan. Nah, perintah dan larangan ini hanya bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Yang berpuasa itu hanya orang yang beriman. Kalau tidak beriman ya tidak berpuasa. Jadi seruan itu ditujukan kepada hamba Allah yang beriman. Dalam kaitan ini bahwa Allah menyeru kepada orang yang beriman agar mematuhi aturan, tata cara memasuki rumah
Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu. Maksudnya rumah yang kamu tidak tinggal di dalamnya. Karena bisa saja seseorang punya rumah banyak. Yang satu rumahnya untuk dirinya dan istrinya. Yang satu rumah untuk anaknya. Tapi belum secara resmi diberi. Masih rumahnya. Yang satu ditinggali oleh saudaranya. Atau ditinggali oleh orang tuanya. Yang lain disewakan. Kan rumahnya. Artinya kalau dimaksudkan rumah itu berarti dia kan bebas saja masuk di sini rumah saya. Tetapi maksudnya itu adalah rumah yang di mana dia tidak tinggal di dalamnya. Jadi sekalipun itu secara khusus adalah miliknya, rumahnya, tetapi karena dia tidak tinggal di tempat itu, maka kalau dia memasuki rumah itu dia harus apa? Harus izin. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hatta tasta'nisu artinya apa? Hatta tasta'zinu. Hanya saja antara dua kata ini sekalipun ada kemiripan tetapi ada perbedaan. Kalau hatta tasta'zinu sekedar mendapatkan izin masuk. Kalau hatta tasta'nisu lebih umum. Selain mendapatkan izin, orang yang minta izin merasa kalau orang yang dimintai izin itu merasa senang kalau dia boleh masuk di rumah. Kalau orang kemudian minta izin tetapi perasaan suara dari dalam seperti kurang welcome. Nah, ini sebenarnya dia dapat izin tetapi pada prinsipnya dia apa? Tidak mendapatkan istiqnas namanya. Jadi ayat Al-Quran menggunakan apa? Hatta tasta'nisu. Tidak mengatakan hatta tasta'zinu. Sekalipun keduanya punya makna yang dekat. Tetapi istiqnas itu lebih umum. Maksudnya tadi itu bahwa ketika minta izin, orang yang minta izin masuk itu perasaannya senang. Karena terdengar suara dari dalam itu apa? Bersedia menerima kedatangannya. Apakah izin itu harus dengan ucapan? Ya. Orang mau izin tuh. Apakah izinnya? Saya boleh masuk? Boleh dengan ucapan, boleh dengan yang lain. Yang penting maksudnya itu adalah minta izin. Maka Nabi pun mengajarkan apa? Bentuk lain yaitu apa? Mengetok pintu. Nah, ini mengetok pintu ini juga termasuk apa? Minta izin. Nah, di dalam mengetok pintu, itu ada anunya juga. Jadi minta izin itu 3 kali. Maka di dalam ayat yang akan datang itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Kata-kata thalatha marrat itu bisa berarti salas istizanat. 3 kali. Yang wajib itu sekali. Ya, yang wajib sekali. Tapi haknya orang yang minta izin itu bisa sampai 3 kali. Nah, 3 kali ini juga ada aturannya.
Nabi pun kalau kemudian tidak dengan ucapan tetapi dengan isyarat seperti mengetok pintu, maka itu adalah mengetoknya dengan menggunakan kukunya. Nah, menggunakan kukunya Nabi. Diulangi yang kedua, tetap dengan menggunakan kukunya, tetapi suaranya lebih pelan. Yang ketiga, masih yang seperti yang pertama, minta izin, tetapi hampir-hampir tidak terdengar. Kalau kita tidak demikian, semakin bertambah, semakin keras suaranya. Dan caranya juga tidak dengan kuku. Tetapi apa? Mungkin menggunakan benda keras. Ya. Dengan harapan permohonan izin kita itu didengarkan orang. Padahal ini sudah ditambah. Minta izin sekaligus apa? Dengan salam, mengucapkan salam. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli. Mengucapkan salam. Ini kata-kata ahliha itu artinya orang yang tinggal di dalamnya. Bukan berarti ahliha di sini ala sahibiha. Pemiliknya. No? Iya, dia yang punya rumah, masa dia mengucapkan salam pada dirinya sendiri. Tetapi ini maksudnya orang yang tinggal di dalamnya. Maka di sini ada istizan, di sini ada apa? Ada salam. Jadi kalau istizan itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan mengucapkan salam itu apa? Sunnah. Wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Ini sekalipun bentuknya perintah, tetapi maksudnya itu adalah sunnah. Mengucapkan salam itu dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, menumbuhkan rasa cinta. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Jadi mengucapkan salam itu maksudnya untuk menumbuhkan ukhuwah, rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai. Jadi meminta izin itu wajib. Mengucapkan salam itu apa? Sunnah. Duluan mana? Orang istidzan dulu daripada mengucapkan salam, atau mengucapkan salam dulu baru istidzan? Kalau mengikuti ayat, ya istidzan dulu. Kalau kemudian mau mendahulukan salam dulu baru izin, juga enggak apa-apa. Hanya saja kalau kita mau mengikuti aturannya, ya, sesuai dengan aturan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu maksudnya sebelum masuk rumah harus minta izin dan mengucapkan salam, itu lebih baik daripada masuk rumah secara tiba-tiba. Masuk rumah nggak ada salam, nggak ada izin, tiba-tiba masuk. Ayat ini sangat berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Kaitannya dengan hukum apa? Zina.
Karena itu adalah sebab utamanya apa? An-nazar. Kalau orang tidak istizan tiba-tiba masuk, kan kemungkinan dia melihat sesuatu yang tidak diharapkan bisa dilihat. Atau penghuni rumahnya merasa tidak ingin dilihat dalam keadaan seperti itu. Kalau dia minta izin, kan orang penduduk atau penghuninya paling tidak dia sudah siap-siap. Kalau dia dalam keadaan belum berpakaian dengan baik, maka dia berpakaian dulu baru mengizinkan orang masuk rumah. Maka istizan itu adalah menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan oleh orang yang masuk atau tidak diinginkan oleh orang yang tinggal di dalam rumah itu. Dalam keadaan tidak ingin dilihat dalam keadaan seperti itu. Maka disitulah kemudian wajibnya apa? Istizan. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkar. Agar kamu senantiasa mengambil pelajaran. Ingat, kalau mau masuk rumah harus apa? Istizan. Hanya saja dalam keadaan ketika orang mau masuk rumah sudah istizan, sudah mengucapkan salam, posisinya di mana? Apakah persis di depan pintu atau dia sedikit ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang benar itu adalah harus berada di sebelahnya pintu, tidak persis di depan pintu. Sebab kalau yang di dalam rumah mengira umpamanya itu mungkin suaminya atau anaknya dibuka, ternyata bukan. Dalam keadaan tidak siap untuk dilihat seperti itu. Maka harus berada dibagi di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Umpamanya. Dan Nabi mencontohkan seperti itu. Sampai hal seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi orang yang ingin masuk rumah itu tidak boleh persis di depan pintu. Harus berada di kirinya atau di kanannya. Ini adab. Sedemikian lengkapnya syariat Islam. Sampai orang mau masuk pun diatur adabnya. Agar yang mau masuk merasa senang dan orang yang menerima tamu juga merasa senang. Tidak meninggalkan. Makanya dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkar. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Kalau tidak mendapatkan izin, ya. Kalau tidak mendapatkan izin, ya jangan masuk. Atau mungkin ketika kita mengucapkan salam, orang yang di dalam itu apa? Menjawab salamnya, tapi suaranya direndahkan. Suaranya direndahkan maksudnya kondisinya dia tidak siap untuk menerima tamu. Kan menjawab salam kan wajib tuh. Mengucapkan salam sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Dia sudah menjawab tetapi suaranya tidak dikeraskan. Maksudnya apa? Ya itu artinya bahwa dia tidak siap untuk apa? Menerima tamu. Karena ayat ini fa illam tajidu fiha ahadan. Redaksinya begitu. Kalau mengatakan fa illam takun fiha ahadun, nah itu lain artinya. Kalau tidak ada orang di dalamnya, kalau ada orang, tetapi kamu tidak mendapatkan izin untuk masuk. Ya sekalipun tidak ada orang dan menjawab salam, tetapi dirasakan oleh orang yang mau masuk, orang yang minta izin, bahwa orang di dalam ini tidak siap untuk apa?
tidak siap untuk menerima. Kan umpamanya ketika penghuni rumah dia Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kan berarti dia masih tidur dia. Ya. Berarti dia tidak siap untuk menerima apa? Tamu. Kita sudah harus paham. Oh, masih tidur ya. Ya, nanti saja saya datang lagi. Kecuali kalau dia kemudian meralat. Oh, enggak, silakan. Nah, umpamanya. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Sudah ada jawaban. Penghuni rumahnya sudah keluar. Lalu kemudian mengatakan, maaf, saat ini saya tidak siap untuk menerima tamu. Ya pulang. Jangan dipaksa. Begini Pak, sebentar saja. Jangan paksa. Kalau dia sudah mengatakan tidak siap, berarti kapanpun tidak siap. Sekalipun hanya sebentar. Mungkin dalam keadaan ngantuk, atau dalam keadaan capek, atau ada kesibukan. Kita tidak mengetahui kondisi orang. Kalau orang Arab ya jelas-jelas dia. Kalau tidak mau, ya saya tidak menerima tamu. Silakan keluar, silakan pulang. Nah itu ya, kasar dia. Kalau kita mengatakan itu kasar, tetapi kan aturannya begitu. Mungkin kalau sudah seperti begitu kita masih apa? Masih dalam keadaan tidak senang. Gitu aja nggak diterima. Ya. Sambil berjalan sambil apa? Berbicara. Karena tidak tahu aturan. Nah, aturan ini dari Allah. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum huwa atharu. Lebih baik daripada kamu masuk dalam keadaan memaksa. Sebentar saja Pak, maksa. Ya silakan. Kemudian disuruh duduk di kursi, lalu dia pun masuk rumah nggak keluar lagi. Atau ditemani duduk di situ tetapi tidak diajak bicara. Hah? Tidak diajak bicara. Oh, ada apa? Enggak diajak bicara di sini. Dilihat-lihat saja bicara sendiri. Gimana rasanya? Hah? Kalau sudah seperti begitu itu ada rasa yang tidak enak. Maka aturan ini harus dipatuhi. Maka di dalam ayat terakhirnya wallahu bima ta'maluna ali. Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Maksudnya baik orang yang mau masuk ataupun pemilik rumah atau yang menerima rumah, tentu kondisi batin masing-masing hanya Allah yang tahu. Allah Maha mengetahui. Ya, yang ada di dalam hati hanya Allah. Yang kita nilai itu adalah yang nampak. Tidak boleh orang menilai sesuatu yang tidak nampak. Kelihatannya dia tidak ikhlas menerima saya. Dari mana tahunya? Ya, menilai hatinya orang. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini baru kita bisa melihat ayat berikutnya. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunah. Jadi tidak mengapa, tidak berdosa itu masuk rumah tanpa isti'dzan, tanpa salam. Kalau rumahnya tidak berpenghuni. Maka kata-kata isti'dzan dengan salam itu disyariatkan kalau rumahnya ada penghuninya. Orang-orang Arab dahulu karena perjalanan jauh, ya, ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab Quraisy, rihlatasy syita'i was-sayf. Li'ilafi Quraisyin ilafi rihlatasy syita'i was-sayf. Karena daerahnya bukan daerah pertanian. Orang butuh apa? Bahan pokok. Jadi pekerjaannya itu adalah pedagang.
Nah, namanya pedagang mendatangkan bahan makanan. Kalau di musim panas arahnya ke negeri Syam. Kalau musim dingin arahnya ke negeri Yaman. Jadi karena perjalanan ini membutuhkan waktu yang lama, maka orang-orang ingin apa? Berbuat baik. Dalam perjalanan itu kemudian membuat semacam tempat bernaung, rumah-rumah. Nah, itu bebas. Orang memang membuat seperti itu adalah dimaksudkan untuk orang-orang yang dalam keadaan musafir. Silahkan mampir. Kalau di siang hari untuk berteduh. Nah, di malam hari boleh dia tinggal di situ, tidak perlu menunggu izin karena memang dibuat untuk itu. Atau yang dimaksud di sini adalah tempat umum seperti toko, market, minimarket atau supermarket, karena di situ ada kebutuhan. Orang membuat toko menjual barang-barang. Jadi kalau orang masuk toko nggak perlu dia mengucapkan isti'dzan, menyampaikan isti'dzan atau mengucapkan salam. Tidak perlu izin. Orang setiap masuk toko, boleh masuk. Assalamualaikum. Sama dengan orang mau pergi kemana? Ke funduk, hotel, penginapan. Ya, di pintu, ya bang, assalamualaikum. Nah, nanti diketahui sama orang. Karena memang tempat itu adalah diperuntukkan untuk hal yang umum. Yang mau masuk silahkan, nanti di dalam baru melapor. Ada kamar kosong? Bisa saya menginap di tempat ini? Sama halnya kalau masuk toko, bisa saya ada kebutuhan saya, ada ini, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut ghairu maskunah. Termasuk tadi rumah-rumah atau tempat yang dibangun pada zaman-zaman dahulu. Ya, kalau sekarang sudah lebih dimanfaatkan kebutuhannya dan kepentingannya. Kalau orang dahulu memang membuat adalah untuk apa? Untuk kebaikan, lillah. Siapa saja boleh mampir. Tapi kalau sekarang kan orang buat penginapan. Bukan sekedar orang mampir, bayar kalau orang mau bermalam di sini. Kalau orang masuk hotel terus masuk ke pengurusnya di situ, resepsioner ya. Saya boleh tidur di sini gratis enggak? Ya, boleh juga nanya, enggak apa-apa. Karena pada prinsipnya ini dibuat apa? Kenapa tanya seperti zaman dahulu itu bangunan dibuat seperti begini itu untuk kepentingan orang-orang musafir. Jadi makanya saya bertanya boleh atau tidak. Itu zaman dahulu Pak, kalau sekarang sudah lain. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha mata'ul. Kata-kata mata manfaah, hajah. Ada kepentingan. Itu tadi kepentingannya untuk berteduh, kepentingannya untuk membeli sesuatu, itu kalau di toko, supermarket. Kalau setiap masuk harus isti'dzan, harus mengucapkan salam, kasihan orang pemilik tokohnya itu. Dia sibuk menjawab salam saja. Nah, maka di situ disebutkan wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Allah mengetahui dan terus mengetahui. Karena ini adalah sigohnya apa? Mudhari. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nampakkan, apa yang kamu rahasiakan, itu Allah terus akan mengetahui. Karena dalam hal ini tidak ada sesuatu yang terlindung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat
sekiranya ada semut warna hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap, Allah tahu. Tetapi lebih dari itu, hitungan pun Allah lah Maha tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Berapa daun yang jatuh setiap detik seluruh dunia ini? Allah tahu. Bahkan Allah mengetahui apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang mengkhianat. Ada yang mengatakan mata yang mengkhianat karena mata ini adalah amanahnya apa? Yang dilihat yang baik-baik. Kalau yang dilihat yang tidak baik, tidak senang dengan yang memberikan nikmat penglihatan, maka itu dianggap mengkhianat. Kan Allah memberikan apa? Nikmat penglihatan. Yang memberi nikmat penglihatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian orang yang memanfaatkan nikmat Allah ini bukan kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, maka dia termasuk apa? Mengkhianat. Yang dilihat-lihat yang baik, yang disenangi oleh Allah. Karena Allah bisa saja apa? Mengambil penglihatannya. Mencabut apa? Penglihatannya. Di dalam Al-Quran apa disebutkan? Yakadul barku yakhtafu absarahum. Tidak mengatakan apa? Yakhtafu a'yunahum. Yang diambil adalah fungsinya mata. Orang bisa punya mata tetapi dia tidak melihat. Iya, sudah punya mata tapi Allah mencabut fungsinya, tidak bisa melihat. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Kalau orang sudah punya alatnya tetapi nggak berfungsi. Nah, maka oleh sebab itu ini dianggap nikmat. Melihat itu adalah nikmat besar. Kita tahunya, coba kalau orang sakit mata. Orang sakit mata baru dia rasa betapa nikmatnya orang kalau sehat penglihatan. Apalagi orang kalau tidak melihat. Dia pasti selalu menghayal orang yang melihat enak sekali karena dia melihat terus. Ini nikmat. Maka kalau menggunakan penglihatan kepada sesuatu yang tidak disenangi oleh yang memberi nikmat penglihatan, maka itu disebut apa? Kha'inatul a'yun. Ada juga yang memaknakan kha'inatul a'yun itu gini. Jadi istilahnya penglihatannya ke sana tetapi dia melihat yang sana itu. Nah, itu termasuk kha'inatul a'yun. Kelihatannya dia enggak pura-pura enggak mau melihat si fulanah gitu. Tapi pada dasarnya di sudut matanya dia melihat ke sana. Nah, ini termasuk apa? Allah tahu. Allah Maha tahu. Bukan hanya penglihatan tetapi yang ada di dalam hati. Wa ma tukhfis, apa yang tersembunyi di dalam dada, maksudnya yang ada di dalam hati. Maka Allah tentu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, termasuk niat. Allah tahu niat, keinginan, maksud dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu ayat ini sangat besar manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita umat yang beriman agar senantiasa mematuhi adab, kesopanan dan aturan khususnya ketika akan memasuki rumah orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.